pekan lalu pergerakan indeks harga saham gabungan cukup roller coaster ya, sempat menyentuh level tertingginya, kemudian akhirnya di 3 hari terakhir perdagangan di pekan lalu justru tampak melemah secara beruntun begitu ya. Sentimen juga sebetulnya cukup ramai ya kemarin ya. Kita pantau pergerakan dari RDG Bank Indonesia, kemudian juga dari dalam negeri berkaitan dengan siapa yang akan menggantikan posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ini juga menjadi sentimen hari ini ya. Kita akan pantau seperti apa fit and proper test. Tapi dari luar negeri juga cukup ramai sentimennya ya. Pergerakan harga gold sempat menyentuh level 5.000 pagi hari tadi begitu ya. Nah, apa yang sebetulnya menjadi highlight utama yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar di sepanjang pekan ini, Alvan? Ya, pertama kalau kita berbicara dari eksternal terlebih dahulu, memang dari The Fed sendiri itu yang akan menjadi fokus utama pelaku pasar di pekan ini gitu ya. Karena kita akan menyaksikan FOMC The Fed pertama kali di 2026 dan walaupun secara proyeksi pelaku pasar saat ini based on CME Fed Watch Tool itu sekitar 97% proyeksi pasar menilai The Fed di FOMC kali ini, di pekan ini masih akan menahan suku bunga acuannya gitu ya, belum akan memangkas, dan itu 97% itu angka yang cukup bulat, dan biasanya ketika angkanya itu sekitar 90% proyeksinya itu biasanya realisasinya akan sesuai gitu. Dan kita lihat implikasinya nanti tentu pada pasar keuangan global ya, ketika The Fed itu kembali menahan suku bunga acuannya, tentu risk aset seperti saham itu tentu akan menjadi sedikit kurang menarik seiring dengan suku bunga yang masih dikatakan oleh Trump sendiri di level yang cukup tinggi gitu, belum sesuai dengan harapan. Bahkan Trump sendiri kan menilai suku bunga yang sesuai itu di 2% gitu, tapi itu Bank Sentral US atau The Fed ini memiliki pandangan berbeda seiring dengan inflasi dan juga kondisi dolar sendiri ya yang saat ini tengah mengalami pelemahan yang cukup signifikan juga. Jadi dari eksternal pelaku pasar sentimen paling besar adalah dari The Fed itu sendiri. Oke, kalau misalkan kita lihat pasar ini kan masih wait and see, menanti keputusan The Fed. Lalu juga ada tekanan dari Donald Trump begitu kepada Jerome Powell. Bagaimana pengaruhnya ke semua keputusan? Iya, kalau kita melihat memang saat ini sepertinya The Fed sendiri masih cukup masih cukup independen seperti itu, walaupun di tengah tekanan dari Trump sendiri, dari eksekutif US gitu ya, tapi dari sisi The Fed sendiri masih cukup netral dalam menghadapi tekanan demi tekanan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun periode Trump menjadi presiden yang kedua ini ya. Namun kita lihat di bulan Mei kan Powell itu akan berakhir masa jabatan. Nah, pasar juga kembali mulai bergulir akan siapa pengganti daripada Jerome Powell, karena ini akan sangat penting sekali untuk kita memproyeksikan arah suku bunga The Fed ke depannya gitu di 2026 ini utamanya. Dan kalau nanti ternyata pengganti daripada Jerome Powell ini adalah betul-betul orang yang diinginkan oleh Trump sesuai yang Trump mau, tentu ekspektasi akan pemangkasan suku bunga lanjutan The Fed di 2026 bahkan di tahun-tahun berikutnya itu akan semakin terbuka lebar. Artinya pasar juga akan menyambut ini dengan sepertinya responnya positif, dan biasanya dengan ketika pilihan daripada The Fed ini sesuai dengan yang dipilih oleh Trump, orangnya Trump, yang kita bisa ekspektasi suku bunga akan semakin rendah gitu ya, suku bunga US, tentu risk aset seperti saham itu juga akan semakin memiliki potensi kenaikan yang baik nanti ke depannya seiring dengan kebijakan tersebut. Oke, ini sama juga seperti di dalam negeri ya, sosok-sosok yang akan masuk ke dalam struktural dari bank sentral ini juga menjadi perhatian. Betul. Begitu ya. Kalau di Amerika Serikat pertanyaannya adalah apakah Jerome Powell akan diganti atau tidak begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi di dalam negeri ini kita juga fokus kepada siapa yang akan menggantikan posisi Pak Yuda Agung ya. Betul. Selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia. Fit and proper test akan berlangsung hari ini. Salah satu calonnya adalah Thomas Jiwandono begitu ya, Wakil Menteri Keuangan, dan 2 sosok lainnya memang berasal dari internal Bank Indonesia. Nah, seperti apa mungkin nanti hal ini akan menjadi pantauan para pelaku pasar juga, dan mungkin apakah market akan bereaksi seperti apa begitu ya menyambut tadi fit and proper test nanti. Iya, mungkin kalau kita lihat sejak diumumkannya 3 calon deputi Gubernur Bank Indonesia ini kan ketika nama Thomas Jiwandono masuk itu pasar itu sudah melakukan reaksi gitu ya. Kalau kita lihat di pasar rupiah, di pergerakan meskipun baru masuk list ya. Walaupun baru masuk list, belum tentu dipilih gitu ya. Tapi market sudah bereaksi, dan kalau kita lihat pergerakan rupiah
ketika mulai ada nama Thomas Djubandono itu mulai mengalami pelemahan, dan salah satunya kan atas dasar daripada kekhawatiran pasar terhadap independensi daripada Bank Indonesia, Bank Sentral, seiring dengan masuknya, ya, kita tahu lah keponakannya Prabowo dan juga orang dekat eksekutif. Jadi memang kekhawatiran tersebut ada dan sudah sempat tercermin dari pergerakan rupiah kita yang hampir menembus di level 17.000, dan pemerintah pun termasuk Pak Purbaya kan juga mengatakan bahwasannya salah satu penyebabnya adalah adanya ketakutan akan independensi daripada Bank Indonesia ini. Jadi memang akan hal itu udah tercerminkan akan adanya pelemahan rupiah sempat gitu ya, walaupun saat ini rupiah udah kembali berangsur membaik. Namun kita akan melihat nanti apabila hasil fit and proper test dan juga kebijakan daripada pemerintah DPR gitu ya menentukan siapa yang layak untuk menjadi deputi gubernur, dan kalau kita lihat nanti hasilnya yang dipilih adalah Thomas Djubandono, mungkin akan ada sedikit kembali gejolak sedikit di pasar gitu ya, seiring dengan itu tadi kekhawatiran yang meningkat seiring dengan kekhawatiran akan independensi Bank Indonesia ini. Jadi memang kita akan melihat ke depannya akan seperti apa. Oke, baik.